Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Wardah Latukau. Saya mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang beda buku. Nah, teman-teman, kali ini saya membahas tentang kumpulan cerpen Wajah dan Wajah karya Aniska Al-Asyari. Nah, teman-teman, beda buku kumpulan cerpen kali ini berjudul Wajah dan Wajah karya Aniska Al-Asyari. Nah, penulis cerpen ini bernama Aniska Al-Asyari. Beliau melewati masa kecilnya di sebuah kampung yang jauh dari keramaian di Bulukumba. Nah, pertama kali menulis surat-surat cinta, lalu jatuh cinta pada catatan harian. Cerpen-cerpennya pernah dimuat di media cetak, juga tertulis lain seperti artikel dan kritik sastra. Di penghujung tahun 2027, ia akhirnya memilih menyelesaikan studinya pada program studi sastra Indonesia, Universitas Negeri Malang, lalu kembali pada aktivitas lama, diskusi membaca dan menulis. Nah, teman-teman, desain sampul pada buku ini sendiri didesain oleh Mahari Wahyu Nurba. Sampul terlihat sangat sederhana. Pada sampul depan bercorak warna hitam merah dengan paduan warna coklat dan bercorak abstrak. Dalam buku kumpulan cerpen ini terdapat beberapa cerpen dengan judul yang berbeda-beda. Nah, jumlah halaman ini sendiri 79 halaman. Pada sampul belakang berwarna biru dengan tulisan Wajah dan Wajah. Hidup ini seperti kisah-kisah pertemuan demi pertemuan tanpa ujung. Wajah sesungguhnya boleh jadi apa yang tampak di depan kepala, tapi mungkin sebuah dunia dalam jiwa manusia yang amat sulit diselami. Maka di setiap wajah dalam diri selalu memberi keajaiban pada kenyataan, selalu membuat kisah tak berbatas. Nah, dengan sedikit biodata penulis di bagian bawah sampulnya, kemudian pada lembaran pertama pada buku ini, sang penulis mencantumkan tulisan untuk seseorang karismawati. Pembaca pertama tulisan-tulisanku, juga hatiku, kuletakkan teks ini di jiwamu, di mana beliau mencantumkan pembaca pertama karya beliau yang bernama Krismawati. Nah, teman-teman, pada halaman ke-7 sampai 12 penulis menuliskan sebuah imajinasi pembuka yang berjudul Wajah dan Wajah. Pada halaman ini, penulis menuangkan tulisan persis di belakang sampul, yang dimana dari keranda imajinasi itulah penulis menuliskan kumpulan cerita pendek ini. Nah, teman-teman, sang penulis mengaku mencantumkan beberapa nama yang berperan dan memberikan semangat kepada sang penulis dan merupakan salah satu alasan kenapa beliau terjun ke dunia fiksi dan menciptakan buku ini. Nah, teman-teman, cerpen pertama pada buku ini pada halaman 13 yang berjudul Telulip. Nah, di mana cerpen ini cukup menarik. Dan cerpen ini menceritakan tentang kematian dan orang-orang yang memilih menulis sajak-sajak kesedihan dan sajak-sajak tentang kemungkinan masa depan. Nah, sedangkan cerpen kedua pada halaman 21 yang berjudul HT. Nah, cerpen ini menceritakan tentang kerenduan sepasang kekasih yang jatuh cinta di saat menjadi mahasiswa dan sering bertemu di HT yang menjadi tempat kenangan mereka. Dan seorang wanita yang diam-diam juga jatuh cinta karena sering menyaksikan kedua pasangan kekasih itu. Dan takdir ternyata wanita itu menikah dengan lelaki tersebut. Tetapi kerinduan terhadap kenangan di hati tak terlupakan oleh pria itu. Nah, teman-teman, cerpen ketiga pada halaman 27 berjudul Dokter Binar, di mana cerpen ini menceritakan tentang seorang dokter yang memiliki profesi pagi menjadi dokter rumah sakit, sementara malam menjadi mbah di klinik. Nah, menarik bukan? Nah, teman-teman, kemudian pada cerpen keempat halaman 34 berjudul Perempuan yang Bola Matanya Pecah. Cerpen ini menceritakan tentang seorang perempuan yang dimana
merelakan tubuhnya untuk dilukis telanjang oleh seseorang seniman, yang dimana seniman ini merupakan kekasihnya. Kemudian tidak berjodoh dengannya, melainkan menikah dengan lelaki lain yang berkecukupan. Dan pada akhirnya menemukan lukisan dirinya telanjang dengan mata tertutup yang dibelikan oleh suaminya untuk dirinya, meski suaminya tidak tahu bahwa itu lukisan istrinya. Menarik kan teman-teman? Kemudian ada cerpen kelima, halaman 41, yang berjudul Tu Menurun, yang menceritakan tentang hujan yang bukan lagi tentang air, melainkan menurun sejumlah bayi ke bumi. Dan lelaki dengan seorang perempuan yang mendapatkan bayi, kemudian bercerita tentang pertumbuhan anak-anak mereka yang mereka temukan itu. Penulis menuliskan cerita ini ketika hujan sangat tidak teratur di bulan November. Nah, kemudian cerpen ke-6 berjudul tentang Put dan Pete, di mana cerpen ini pada halaman 50 yang menceritakan tentang dua gadis cantik yang terlahir kembar namun memiliki penampilan berbeda dan kepribadian yang berbeda. Mereka juga tidak akur satu sama lain. Sesekali berpura-pura akur hanya untuk melihat kakek dan neneknya tersenyum. Cerpen berikutnya berjudul Gadis Kencur, di mana sang penulis menyebut mata gadis adalah rembulan-rembulan kematian. Nah, cerpen ini menceritakan tentang seorang lelaki yang sudah menikah tetapi tidak puas dengan satu wanita. Bahkan lelaki ini jatuh cinta pada wanita tetangganya. Terlebih lagi, ia juga berpikir untuk tertarik pada kedua putrinya. Nah, menarik bukan? Nah, kumpulan cerpen ini menurut saya sangat menarik untuk dibaca. Meski mungkin tak sampai mewakili banyak persoalan di balik wajah kita yang terus bermetamorfosis, setidaknya memberikan warna pada imajinasi kita tentang hidup dan bermakna yang tiada ujung. Nah, menarik bukan teman-teman?